Halo para malaikat, pada video kali ini kita akan mewawancarai beberapa pengusaha yang sedang mencari pemodal. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Halo Silvanus, silakan perkenalkan diri dan ceritakan bisnis siapa Pak? Baik, sebelumnya terima kasih buat undangannya. Perkenalkan saya Silvanus atau biasa dipanggil Ivan. Saya pendiri dari Kepingin Durian, nama brandnya ya. Dan saya domisili di Bekasi Selatan. Dan saya juga udah ada outlet di lokasi tersebut. Dan sudah berjalan dari tahun 2018 sampai saat ini. Ya, jadi bisnisnya bisnis durian. Iya, Durian. jadi bahan bakunya durian. Jual beli Boleh, durian itu atau gimana? Bukan, kita olahan durian. Jadinya es krim durian. Iya. Oke. Es krim durian produk utama kita sih, Kak. Oke. Es krim durian. Ini retail atau frozen atau jual ke? Ya, kalau penjualan kita ada beberapa sistem konsep. Ada yang direct selling ke customer langsung, yang jemput bola, ada juga yang kita di outlet. Nah, outlet itu kebetulan baru ada satu outlet di daerah Bekasi Selatan. Sama, itu langsung dikonsumsi customer, cuma bedanya yang satu jemput bola, yang satu kita menunggu customer untuk datang ke kedai kami. Oke, ini kayaknya ada di internet ya? Iya, di Google sih ada sih, Kak. Kepingin Durian. Kepingin Durian Bekasi Selatan. Iya, betul. Di Google Maps ini juga kita ada, ya betul, kita ada beberapa menu lain untuk permintaan customer ya. Jadi kita menyiapkan untuk semi cafe, seperti semi cafe gitu, ada burger, ada kentang goreng, tapi tetap menu utama kita ya es krim duriannya sih. Mungkin di Google Maps kali ya Kak ya, maaf. Di Google Maps ya. Jauh, iya. Ini ya? Iya, betul. Oke, ini di sini Grand Galaxy. di Bekasi sini ya. Di Grand Galaxy. Ya, mungkin ada teman-teman yang udah pernah mampir. Iya, betul di itu outlet kami. Oke, wow. Ini di kita depan eksis dari tahun 2018 ya. Ya, betul, itu tampak kita pakai kontainer di depan, Kak. Oke, wow. Cukup bagus ya. Iya, bersyukurnya sih cukup diterima ya sama teman-teman daerah Bekasi. Makanya kita masih tetap bisa eksis walaupun sempat kita corona. Dan di corona itu sempat ya, bersyukurnya kita masih boleh jualan open tapi nggak boleh makan di tempat aja sih. Oke, bisnis yang ditawarkan gimana Kak? Kerjasamanya gimana ditawarkan? Yang saya mau tawarkan itu sebenarnya ada beberapa Kak. Nah itu salah satunya adalah kita mau buka outlet. Yang utama adalah outlet karena keuntungan outlet sendiri itu sangat menjanjikan. Jadi kita mau buka outlet di beberapa daerah Jabodetabek yang notabene area-area yang ramai pengunjung. Nah, saya beberapa kali udah mencoba buat survei seperti ada di di daerah Bogor. Karena kita ada direct selling, kita main per cup kecil gitu untuk coba jualan di sana dan cukup digemari dan cukup diterima juga sama teman-teman di Bogor. Nah, itu mimpi kita mau buka di daerah sana juga. Di daerah kurang lebih nama tempatnya Boper, daerah dekat Boper, Bogor Permai. Nah itu sederetan itu UMKM-nya cukup ramai pengunjung, jadi besar harapan bisa buka di sana sih. Dan juga di Tangerang ya ada beberapa daerah yang kita mau buka di sana, nggak perlu sewa kios, nggak perlu sewa ruko, tapi kita cukup pakai outlet. Gitu, kita bisa sewa lahan untuk kita pakai kontainer di depan area yang menyediakan untuk disewakan sih, seperti itu Kak.
Nah, itu salah satunya. Yang yang kedua ini yang cukup cukup ekstrim sih, karena produk kita tuh cukup premium, duriannya cukup berasa, sangat berasa malah. Dan semakin berasa durian yang kita campurkan, itu bahan bakunya cukup tinggi. Jadi kita mengincar pasar yang apa ya, yang daya belinya atau daya belinya tinggi, seperti daerah-daerah Kelapa Gading. Karena kenapa Kelapa Gading? Karena kita sudah beberapa kali ikut event di daerah sana. Kita jual harga waktu itu 32.000 satu cup seperti itu, dan sangat diterima juga oleh teman-teman kita di Kelapa Gading. Dan banyak banget, bahkan saat ini kita mau ikut event yang sama pun kita udah suka ditolak gitu loh, karena tenan-tenan lain menimbulkan kecemburuan karena kita paling ramai ketika kita mengikuti event tersebut. Kita beberapa kali ikut, yang terakhir di Gading Walk. Jadi untuk harga daerah pasar daya belinya tinggi, otomatis kita bisa jual dengan harga yang range-nya cukup apa ya? Bukan cukup tinggi, cukup ya sesuai sama daya beli customer di sana. Kalau di Bekasi ini aku mulai dari harga 10.000. Kenapa? Karena Bekasi nggak semua daya belinya menengah lah menurut saya. Untuk yang aku udah 6 tahun di sini, lebih dari itu, apalagi banyak banget UMKM gerobakan yang jual produk yang sama, walaupun kita punya tes dan punya punya rasa yang lebih baik, namun Bekasi itu tetap banyak banget orang yang cari murah, bukan cari kualitas. Makanya kita mengakalinya dengan menjual produk yang ada mulai dari harga 10.000. Itu buku menu kita yang lama sih, Kak. Buku menu kita yang baru aku belum sempat posting, tapi intinya ada harga 10.000 sampai 25.000. 25.000 itu produk kita yang paling premium. Jadi aku izin jelaskan ya, Kak. Kita ada jual original, spesial, full durian, sama premium. Original itu apa? Original itu lebih dominan ke es krim. Jadi orang yang biasanya kita menarik customer yang baru-baru pengen coba karena harganya cukup terjangkau. Yang tadi saya katakan harganya 10.000. Jadi mereka coba dulu, mereka rasa dulu, mereka bisa bandingkan, bisa nongkrong, tempatnya bagus, dan mereka dapat produk yang berkualitas. Baru next mereka biasanya ada repeat order sih. Jadi mereka akan kembali, baru kita bisa menawarkan produk lainnya, yaitu kayak spesial. Spesial itu apa? Spesial itu es krim sama adonan durian, itu kurang lebih takarannya hampir sama banyaknya di dalam satu cup itu. Nah, untuk full durian kita nggak pakai es krim, tapi es krimnya sudah di mix, tapi 80% ada buah durian di dalamnya. Kita mix sama es krimnya. Jadi itu sangat berasa duriannya. Itu yang full durian. Ada satu lagi, itu produk kita yang paling recommended, yaitu full premium. Basicnya sama kayak full durian, tapi dia ada buah duriannya lagi di atasnya. Itu teman-teman kita datang dari Tebet beberapa kali. Ada bapak-bapak, dia suka banget sama buah durian, sama es krim durian. Seringkali datang dia langsung beli 1 cup, beli 2 cup tapi ditaruh di 1 cup. Kita makan di outlet, soalnya kita pakai gelas yang berbeda. Kalau itu untuk take away sih, Kak. Jadi tempatnya cukup besar, jadi bisa satu tempat tuh langsung dua porsi sekaligus. Dan itu yang paling diminati sih di tempat kami, itu full premium. Nah, dan yang terakhir, pasar yang kita mau kita garap, yaitu aku melihat pasar yang lagi marak di Indonesia, apalagi yang kekinian yang kayak kopi susu kekinian, yang kopi Bang Jago, beberapa kopi susu lah yang sekarang pakai gerobak kekinian, yang pakai gerobak listrik ya. Nah, konsepnya kalau aku melihat yang kita bisa bawa ke sana adalah konsepnya seperti gerobakan pada umumnya. Aku kan juga terinspirasi dari teman-teman kita yang udah jual duluan pakai gerobakan. Nah, jadi aku mau ambil konsep itu tapi dengan menggunakan gerobak kekinian. Aku sudah dapat vendor yang cukup murah di daerah Tambun. Jadi kita pakai gerobak, jadi kita bisa ngider
dan target pasarnya itu daerah-daerah ramai pengunjung seperti sekolah, perkantoran, depan pom bensin, terus juga daerah alun-alun. Kalau di Bekasi alun-alun cukup ramai, jadi itu salah satu target pasar kita sih Kak. Dan juga dengan apa namanya gerobakan ini, produk kita secara nggak langsung bisa ke branding, orang bisa lihat, makin banyak orang lihat, makin orang bisa kenal produk kepingin durian tersebut. Makanya itu juga jadi salah satu harapan kita bisa buka di beberapa tempat, bisa buka pakai gerobak, bisa buka di mall. Wah itu aku seneng banget bisa sampai mencapai titik itu. Itu sih yang harapan kita, harapan saya, harapan kepingin durian juga teman-teman yang kerja di sini untuk kepingin durian tuh kedepannya kita mau sampai di sana Kak, seperti itu. Oke. Modal yang dibutuhkan berapa dan sistem pembagian keuntungannya seperti apa? Jujur Kak, kalau untuk aku untuk kepingin durian itu aku kemarin tulisnya itu di angka 150 juta ya. Itu 150 juta itu karena kembali aku pengen nge-branding kepingin durian. Tujuan akhirnya ada dua, yaitu kita mau franchise dan retail. Dan kalau kita makin dikenal, makin buka di beberapa tempat yang ramai dan orang banyak lihat, secara langsung kita bisa ke branding gitu loh. Orang orang semakin tahu produk kepingin durian. Itu yang dilakukan teman-teman kita yang kayak sekarang yang kekinian ya, kopi jago segala macam. Yang aku lihat kayak mereka, yang aku pelajari dari mereka kan nggak jual untung. Mereka sekarang lagi berusaha nge-branding, ingin jadi top of mind sama setiap customer supaya mereka tetap diingat oleh customer kalau ada produk-produk yang nanti ujungnya pasti kembali ke outlet sebenarnya. Karena di outlet yang bisa untung cukup baik dibandingkan yang mereka jalankan saat ini. Nah, itu yang harapan aku, makanya aku berharap banget dengan angka tersebut 150 juta aku bisa buka outlet kecil di daerah-daerah Jabodetabek. Satu outletnya itu sekitaran ada freezer, kontainer, mesin press, bahan baku, terus beberapa alat lainnya kurang lebih itu menghabiskan sama biaya sewa hampir 35 juta. Itu variasi ya, mungkin bisa lebih bisa kurang tergantung biaya sewanya. Nah, aku berharap bisa buka lebih dari satu outlet, minimal 3 outlet. Makanya aku kasih spare di angka 150 juta itu untuk 3 sampai 5 outlet. Tapi kalau 5 outlet mungkin terlalu mentok. Takutnya kita nggak punya cash flow yang bisa kita putar, kita bisa pakai buat beriklan untuk memacu customer melihat juga kan, itu kita pengen ada spare angka yang kita bisa kita gunakan buat mengiklankan kepingin durian. Dan jujur aja untuk pembagian, aku kemarin tulis di sana itu belum benar-benar fix, karena emang di hari itu aku dapat link teman-teman di sini itu dari tante adalah salah satu orang yang support, yang kasih tahu kalau ada malaikat pemodal ini. Dia yang kasih tahu aku, dia suka banget nonton YouTube-nya. Jujur kalau aku baru tahu juga, jujur Kak. Jadi dia yang kasih tahu aku, Van, dia tahu lagi keadaan kami kan saat ini. Jadi dia, Van, ini ada nih Van, pemodal yang bisa bantu kamu. Ya kamu coba berdoa, coba kamu isi ini, siapa tahu ini rezeki kamu. Aku bilang, tapi aku tahu kalau kayak gini pasti mereka butuh data yang fix dari bagi hasil berapa segala macam. Daftar dulu aja Van, daftar. Yang penting kamu ada niat, nanti kamu bisa jelaskan sama mereka pembagiannya seperti apa. Nah, karena aku juga baru pertama kali ini Kak main untuk kerja sama seperti ini, jadi mungkin bagi hasilnya aku minta izin untuk hitung ulang Kak. Boleh ya Kak ya? Oke, boleh, nggak apa-apa. Ya berarti ya, negosiasi supaya, itu ya.
Iya, aku nggak mau juga aku ternyata memberi apa namanya janji palsu yang tidak apa namanya tidak masuk akal gitu kan, mengiming-imingi oh dapat sekian besar. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau juga apa namanya tidak sepadan. Kepingin durian tidak untung, sana juga tidak untung. Aku mau sama-sama fair. Di bagian yang pemodal untung, saya juga untung. Kepingin durian juga untung. Itu jauh lebih baik sih Kak. Mungkin bisa negosiasi. Seperti Oke, itu. apakah sekarang udah berbentuk legalitasnya bagaimana nih? Apakah sudah berbentuk PT atau masih belum? Untuk saat ini kita masih SKU, surat keterangan usaha. Tapi kita udah terdaftar di Manencraft, temen aku yang daftarin. Terus kita juga udah terdaftar halal. Seperti itu Kak. Untuk kayak seperti PIRT atau PT, teman aku pernah coba masukin kita ke PT-nya, tapi jujur aku nggak terlalu mengikuti, nggak pernah tanya juga kondisinya seperti apa. Nah, memang pada saat aku menuliskan di situ ditanyakan harapan gimana Kak? Kalau mereknya udah dipatenin belum? Kita sedang pengajuan. Kita kemarin kita kebetulan dapat ya dari Kemencraft itu untuk kepingin durian kita udah ajukan dan aku ada linknya sih kalau kakak, cuma aku nggak bisa kirim mungkin ya. Itu sedang dalam proses seperti itu. Penjelasannya masih dalam proses. Oke, kalau kita sekarang yang di tempat ini omsetnya berapa kira-kira? Omsetnya saat ini cukup kecil Kak, jujur kalau untuk outlet kami. Kurang lebih nggak nyampe 20 juta. Sebulan? Iya, itu karena aku izin cerita dulu ya Kak. Jadi kita ada yang seperti tadi aku bilang, ada dua konsep yang kita jalankan di Kepingin Durian. Outlet dan direct selling. Direct selling atau yang biasa disebut canvassing ya, orang biasa sebut canvassing juga. Nah, aku baru berjalan lagi outlet ini sama saat ini baru 3 bulan kita buka kembali. Sebelumnya aku tutup hampir 1 tahun untuk outletnya karena aku fokus ke direct selling tersebut. Itu hal yang salah untuk saat ini saya sadari kalau itu sangat salah banget waktu keputusan itu saya ambil. Tapi saya tahu kekurangannya yaitu nggak bisa fokus dalam beberapa hal sekaligus. Jadi kemarin benar-benar fokus ke direct selling dan akhirnya terbengkalailah outlet gitu. Terbengkalainya outlet ini kenapa saya tutup karena terbengkalai itu kita dimainin sama karyawan, penjualannya nggak bisa saya nggak terlalu bisa kontrol. Akhirnya saya berpikir daripada tidak mendapatkan apa-apa, mendingan kita tutup. Cuma untuk direct selling tersendiri, kita omset kita 1.500.000 per harinya Kak. Untuk direct selling. Kita bisa capai 100 cup di hari biasa, sampai 200 cup di weekend. Itu kenapa saya kemarin fokus di direct selling. Seperti itu. 1 cup kita jual 15.000 ukuran kecil, segini. Tapi itu masih belum pembagian sama si sales yang menjalankan juga. Seperti itu sih Kak, marginnya bisa jelaskan. Marginnya? Untuk direct selling itu bahan bakunya segala macam itu 20%, tapi belum sama gaji karyawannya ya. Untuk bahan bakunya sendiri, untuk produk direct selling bahan bakunya sendiri sama packaging segala macam kita cuma keluar biaya 20% dari harga 15.000. Oke. Kalau yang di toko ini sama juga? Semua rata-rata 20%? Atau ada yang lain? Enggak, kalau di outlet itu kita keuntungannya 60-70% Kak. Tergantung produk mana yang mereka pilih. Semakin produk kita yang premium, yaitu untungnya semakin besar. Tapi yang original karena itu untuk menarik customer, jadi kita untung nggak terlalu besar, paling 50%. Seperti itu. Oke, berarti ini sekarang outletnya udah buka lagi ya? Outlet yang di udah buka lagi. ini udah buka. Iya. Oke. Udah buka lagi. Iya. Oke, sekarang sistem kerjasamanya yang Bro tawarkan itu, Bro cari partnernya ini seperti bareng-bareng kembangin usaha ini bersama, jadi Kepingin Durian ini jadi milik bersama, atau Bro cuma carinya seperti franchisee doang?
Mungkin yang kedua sih Kak, kurang lebih kayak pemodal ya, menaruh modal untuk kita putar uang dananya untuk membesarkan kepingin durian seperti itu. Dan dari keuntungannya kita baru bicarakan. Jujur aku masih sangat ini kurang banyak mengerti untuk pembagian itu. Tante saya sih yang kemarin yang mengajukan, dia akan bantu saya karena memang dia orang keuangan. Nanti yang aku balik kembali tadi bisa kita negosiasi. Intinya aku mau cari orang yang mau bisa bantu kepingin durian untuk grow seperti itu Kak. Bahasanya yang aku kurang pahami mungkin apa ya saat ini disebut ya. Berarti sekarang ini kalau dari sisi pembukuan akunting masih kurang gitu bagus ya berarti ya? Kamu belum pakai sistem gitu? Belum. Makanya kita dengan tujuan kemarin aku tulis pun tujuannya adalah untuk lebih baik, lebih profesional, jangkauan lebih luas. Dan saya percaya dan saya tahu banget kalau ingin kepingin durian ingin sampai di titik sana, ya kita butuh profesionalisme. Pembukuan harus benar-benar dijalankan seperti itu. Kalau saat ini masih sangat apa ya? Pencatatan rumahan aja sih Kak, kayak kita hari ini belanja apa aja bahan bakunya kita catat, pengeluaran apa aja ya seperti itu. Jadi tiap bulan kita tahu pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa sebulannya seperti itu. Oke. Tapi belum dalam pencatatan yang ini dari pemodal ini untuk kamu mengembangkan pusat dulu, memperbesar atau memperkuat kamu punya organisasi, atau kamu cuman untuk misalnya kita mau ekspansi buka cabang gitu. Kalau saya lihat sih kamu butuhnya yang lebih ke arah di internal dulu ya, partner yang gitu ya, masuk di dalam kamu jadi perlu bikin PT, di dalam PT itu manajemen PT-nya, terus franchise juga kan kamu harus bikin kerjasamanya bentuknya gimana, surat-suratnya, akuntingnya dan lain-lain, itu kan seperti itu yang kamu butuhkan kan, beserta dengan beberapa outlet yang mau dibuka cabang gitu kan ya, betul ya? Iya betul Kak, betul. Ya soalnya kalau misalnya kita bilang franchise yang kamu cari, ya kamu sudah harus siap dulu itunya gitu. Jadi misalnya gini, kayak saya misalnya saya mau jadi franchise-nya kamu ya gitu ya, saya mau ambil, saya mau tahunya udah beres gitu. Saya mau tahunya udah beres, kamu sudah punya legalitas dan lain-lain. Terus sistem keuangannya juga saya maunya kamu sudah sediain, ya saya tinggal sediain modalnya sekian, kamu cariin karyawannya, taruh tempat saya, kita cek bareng-bareng di tempat itu gitu. Saya nggak mau pusing sama sekali gitu. Itu biasanya franchise seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya di dalam ini kan misalnya kamu cari manajemennya, nanti siapa yang latih orang, siapa yang rekrut, HRD-nya dan lain-lain seperti itu kan. Kamu perlu itu semua kan? Iya, betul. Ya, kamu harusnya cari pemodal untuk bikin ini jadi PT lah kurang lebih. Bikin ini jadi PT dan itu di internal berupa saham nanti investasinya. Gitu. Seharusnya kamu cari itu dulu. Gitu. Nanti kamu bikin PT, cari investor ya mau masuk berupa saham. Dan kalau saran saya sih jangan 150 gitu. Saran saya sih ini kalau misalnya kamu mau kembangin ya minimal 500 harusnya. Sekitar 500 jutaan gitu, sekitar 500 jutaan. Dan ya kalau bisa sampai 1M gitu, supaya nanti bisa ekspansinya tuh lebih kencang. Kalau kamu carinya cuma 150, kayaknya agak berat juga gitu. Sepertinya agak berat. Nanti kamu akan perlu cari investor lagi yang itu masih terlalu jauh ya. Tetap 500 sampai 1M, tetap kamu nanti kerjanya harus cari investor lain yang lebih besar lagi, harus gitu. Nah cuman kalau untuk awal sampai bikin ininya ya harusnya 500-an paling enggak, 500 sampai 1M lah. Harusnya segitu. Cuman kalau kamu mau cari 150 juta, kamu mau terima pun nggak apa-apa juga. Dan 500 sampai 1M pun juga itu nggak perlu cuma satu orang, bisa beberapa orang joinan. Misalnya ada orang satu masuk 100, satu lagi masuk 100, satu lagi masuk 100, nggak apa-apa, kumpulin gitu. Sampai sekian kuotanya kamu tercukupi gitu loh. Dan ya kalau sahamnya kamu harus mikirin nilai sahamnya berapa gitu. Jadi 500 juta itu dapat berapa persen saham nanti gitu. Kalau saya lihat seperti ini ya harusnya ya itu negosiasi lah ya, negosiasi berapa persen dan misalnya gini, misalnya mau bikin PT ini kan arahnya berarti harusnya sih bikin PT dulu ya, harusnya bikin PT dulu
Misalnya kamu mau target kamu dapat investasi 1 miliar misalnya, dapat 1 miliar. Nah, kamu kan sekarang uangnya juga nggak sampai segitu kan, gitu. Kamu nggak sampai segitu. Nah, ya kamu tetap cari 1 M. Bisa jadi kamu bisa berapa persennya nanti dari situ, dan yang investor yang nanam 1 M itu berapa persen gitu dari situ. Dan itu pun itu negosiasi ya. Dan juga misalnya kamu misalnya nih, kamu maunya berapa persen? Itu dari keinginan kamu dulu. Jadi, apakah kamu rela kalau misalnya nanti kamu sahamnya lebih kecil, gitu? Kalau atau tidak rela? Misalnya kamu maunya 60%, ya nggak apa-apa, kamu tawarin 60%, 1 M misalnya orangnya nggak mau segitu, nggak mau 40% totalnya gitu ya. Ya, kamu hitungannya kan ini kan ada brand value, terus udah gitu ada yang nilai-nilai lain yang tidak terhitung. Ini kan kamu ada aset-aset yang terhitung nih. Misalnya ini kamu sewa tempat, udah sewa berapa, ini itu renovasi segala macam kan dihitungin. Modal yang kamu keluar sudah berapa, brand value ini berapa, si kepingin durian ini. Ini semua yang kamu sudah punya tuh di value berapa gitu. Misalnya anggap kita value 100 juta misalnya. Kamu punya value 100 juta, kamu mau investasi 1 M masuk, terus udah gitu kamu tapi maunya 60% gitu. Nah, bisa juga kamu negosiasi dengan kamu hitungannya tetap sahamnya 60%, nanti kamu akan cicil gitu. Kamu cicil dengan dividen atau dengan apa begitu supaya kamu tetap nanti dapatnya 60%. Atau kalau misalnya kamu nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan ya dapat 10% atau 20%, ya nggak ada masalah juga. Kamu tidak perlu lakukan itu. Soalnya kan nanti pun kamu sebagai, harusnya kalau seperti ini kan kamu jadi direktur kan. Direktur pun juga harus ada gaji juga dari situ gitu. Itu harus ya kamu intinya nih, kamu sekarang belajar untuk bikin jadi PT dulu gitu. Kamu belajar untuk bikin jadi PT dulu, nanti dari situ baru kamu akan kembangin ke franchise-nya. Seperti itu ya, betul ya? Iya Kak. Cuma izin Kak. Ya apa ya? Ya tadi sebenarnya kata-kata yang menakutkan untuk saya adalah yang Kakak bilang kerjasama milik bersama. Nah, yang awal kan Kakak ada sempat menyebutkan kata tersebut ya. Kalau di pikiran saya yang awam tuh kayak saya ini takut gitu loh. Wah, saya kepingin durian, saya bangun gitu, terus nanti jadi milik bersama, terus saya ditendang keluar dari sesuatu yang saya bangun gitu loh. Itu yang sebenarnya tadi makanya saya sedikit bingung. Nah, jujur mungkin aku ingin berkonsultasi sih lebih baiknya supaya ya kembali supaya kepingin durian juga bisa menawarkan yang terbaik untuk para teman-teman yang mau berinvest di kepingin durian supaya ya sama-sama diuntungkan gitu loh. Ya. Kamu takut seperti Colonel Sanders arahannya ya? Juga sih. Ya. Kamu takut seperti Colonel Sanders ya? Itu ya, bukan yang pernah dengar iPhone ya, yang ditendang dan dimasukin lagi. Kamu takut seperti itu ya? KFC, iya. Kentucky Fried Chicken. Oh iya betul, pemilik McD. Itu kan McD, dia ngitain. McD, KFC. Iya. Ya, dia pun nonton kan dia punya film. Gini, kita pikir gini ya. Kamu sekarang kan belum ada, masih kecil lah ya, masih kecil. Ya, walaupun misalnya suatu saat kita ngomong terburuknya dulu gitu ya, terburuknya dulu. Ya kamu kan ini masih kecil dan untungnya juga nggak seberapa ya, masih belum seberapa lah. Kalau saya lihat dari tadi masih ada kemungkinan ini mungkin profitnya cuma sedikit atau mungkin belum profit mungkin. Nah dengan kamu seperti itu pun juga kalau misalnya jadi Colonel Sanders gitu, dia kan awalnya juga pensiunan dan setelah dia keluar dari KFC-nya itu dia dapat duitnya banyak. Begitu juga dengan si McDonald ya gitu, mereka dapat duit banyak. Walaupun ujung-ujungnya terakhir bukan mereka punya gitu. Nah kalau itu adalah gaya hidup kamu sebenarnya nantinya. Apakah kamu bisa mempertahankan itu atau tidak? Tapi produk kamu ini istilahnya anak kamu lah ini kepingin duriannya menjadi besar seperti itu, gitu. Iya. Kamu pikirkan itunya dulu gitu. Nah istilahnya gini, yang penting kepingin duriannya bisa jadi besar dulu. Nanti kalau misalnya masalah apakah kamu memiliki atau tidak, itu tergantung dari kamu sendiri. Tapi apakah kamu ingin ini jadi besar? Gitu.
Ada orang-orang tertentu, misalnya, gini lah, misalnya kamu kan udah punya karyawan nih ya, kamu udah punya karyawan kan? Oke. Kamu pernah ditipu karyawan juga kan? Nah, ya betul. Pernah ditipu karyawan. Nah, itu namanya resiko, gitu. Kalau kamu tidak berani pakai karyawan, ya kamu nggak akan bisa besar juga kan? Gitu. Ngerti maksudnya? Resiko itu ada. Ngerti, paham. Cuman kamu nanti harus belajar untuk mengatasinya, begitu. Oke? Iya. Nah, mengenai kepemilikan, jadi namanya kepemilikan itu ya saham, bro. Entah itu kamu bisa keluar atau tidak, tergantung apakah kamu akan jual atau tidak saham itu. Selama kamu tidak jual sahamnya, ya kamu tetap pemilik. Gitu. Baik. Nah, itu pertama ya, namanya PT seperti itu. Selama kamu nggak jual sahamnya, ya kamu tetap pemilik. Entah itu berapa persen, tetap kamu adalah pemilik. Nanti bedanya sama yang bukan PT, kalau sekarang kan kamu kan jalanin sendiri, kamu semua sendiri. Saya nggak tahu apakah kamu menggaji dirimu sendiri atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau PT itu harus ada gaji. Kamu sendiri pun sebagai pemilik gitu ya. Kamu kan punya saham. Nanti kamu kerja pun kamu dapat gaji dari PT itu. Jadi kamu profesional. Suatu saat misalnya kamu capek, kamu udah nggak mau kerja lagi, mau pensiun, kapanpun juga kamu mau pensiun gitu. Tinggal cari direktur lain dan mereka digaji. Kamu udah nggak dapat gaji, tapi saham kamu tetap ada. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, aku pernah dengar itu. Nah, ya setelah itu kamu mau gitu. Itu namanya bikin PT, bikin perusahaan seperti itu. Jadi bikin perusahaan itu based on saham, berdasarkan saham. Kamu negosiasi dengan pemodal, kamu kumpulin beberapa pemodal, itu investasi sahamnya berapa persen itu negosiasi memang. Nah, di situ pun nanti juga ada kamu sebagai pekerja, nanti kamu sebagai direkturnya atau sebagai apanya gitu ya. Ya kamu juga dapat gaji. Mungkin awal-awal yang namanya usaha belum jalan ya nggak gede dulu kan. Nah, kalau misalnya nantinya kamu capek gitu ya, kamu nggak mau kerja lagi, ya kamu tinggal cari karyawan yang bisa jalanin ganti jadi sebagai direktur. Ya kamunya tinggal duduk manis gitu, kamu dapat saham doang gitu. Nah, ada juga yang tadi yang kamu takutin itu yang keluar gitu, diketendang gitu. Itu biasanya karena mungkin misalnya ada kebutuhan lain, atau misalnya memang apa ya? Ya entah gimana ya, kadang-kadang kita nggak fair. Misalnya ada yang nakal lah, ada yang aneh gitu misalnya aja. Kamu judi misalnya. Kamu judi, terus kamu habis gitu. Ya terpaksa kamu harus jual saham. Gitu. Kamu judi di mana? Kalau kamu nggak judi, nggak lakukan yang aneh-aneh, harusnya nggak ada masalah. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Kak, ngerti. Nah, ini sekarang, ini kamu, kalau misalnya kamu bikin perusahaan, ini saham baru nih, saham awal ya. Nanti suatu saat misalnya kamu mau investasi lebih gede lagi. Misalnya sekarang kan kamu misalnya cari, anggaplah, ini saya anggap aja ya. Misalnya kamu sekarang di value dinilai 100 juta. Kamu cari investasi 10 miliar gitu ya. Nah, misalnya negosiasi kamu dapat 50%, anggap gitu ya. Entah bagaimana kamu dapat 50%. Nah, nanti kamu dapat investasi lagi 10 miliar misalnya. Kamu cari investasi 10 miliar, otomatis kamu punya saham nggak sampai 50% gitu. Otomatis. Pasti lebih kecil dari itu kan. Tapi tetap, kalau misalnya kita hitung value-nya, ya walaupun kamu dapat 10% juga, ujungnya misalnya kamu cuma punya 10%. Tapi 10% dari 10 miliar. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Tetap secara value itu lebih besar, tapi memang persentase lebih kecil. Gitu. Tetap balik lagi, apakah kamu akan ketendang atau enggak, itu tergantung kamu sendiri juga. Apakah kamu tadi mau jual saham atau tidak, apakah kamu mau orang lain yang menggantikan kamu atau tidak. Begitu. Oke? Iya Kak. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Belum sih saat ini, Kak. Oke, saya ambil kesimpulan dan saya tutup ya. Jadi teman-teman, ini ada Bro Silvanus. Bro Silvanus ini adalah founder, pendiri Kepingin Durian ya. Ini sekarang sudah buka di daerah Bekasi dan dia mau ekspansi, mau mengembangkan ini menjadi usaha besar dan juga akan di-franchise-kan nantinya gitu ya, ke arahnya ke situ.
Jadi Bro Stefanus ini mencari investor yang bisa juga bantu pengembangan usaha ini menjadi usaha yang established. Kalau tadi Bro Stefanus mencari sekitar 150 juta untuk buka 3 outlet. Gitu, satu outlet kira-kira 50 juta. Nanti bagi hasilnya bagaimana, dia juga belum tahu. Terus sistem rekrutmen, sistem keuangan dan lain-lain juga masih manual lah gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau begitu, ya silakan. Saya akan hubungi juga nanti dengan Bro Stefanus. Tetapi saran saya kalau teman-teman mau investasi, ya investasi ini lebih serius gitu. Lebih serius supaya bisa dijadikan perusahaan, di-manage dengan baik, supaya bisa nanti perusahaan yang established dengan franchise di mana-mana. Itu jauh lebih bagus. Kalau teman-teman mau investasi seperti itu, ya itu investasi bukan franchise. Jadi investasi menanam modal dalam PT. Gitu. Teman-teman harus bikin ini jadi manajemennya baik. Ya menurut saya kira-kira butuhnya sekitar 500 sampai 1 M kalau mau bikin ini jadi benar-benar jalan ya. Kalau teman-teman tertarik untuk investasi di Kepingin Durian, saya akan hubungi dengan Bro Stefanus ya. Teman-teman silakan hubungi saya di WhatsApp 0877 8899 5345. Oke, thank you Bro Stefanus. Halo, shalom Pak Rusmin. Ya, halo, salam Pak Tanpa Ragi. Ya, Pak Rusmin, silakan perkenalkan diri dan ceritakan bisnisnya apa, Pak? Nama saya Rusmin Sakaria, tinggal di Parepare, Pak, di Sulawesi Selatan. Terus saya sebetulnya karyawan di bidang kelistrikan, karyawan swasta. Oke. Terus usaha sebetulnya usaha sampingan sih, nggak besar amat juga. Ini pemeliharaan ayam Pak, cuma tidak terlalu besar. Itu. Pelihara ayam ya. Gitu. Berapa banyak Pak? Ya baru 9 ekor Pak. Baru 9 ekor. Iya. Bapak cari penanam modal berapa Pak? Ya kemarin sih mengajukannya cuma 1,7. 1,7 juta. Iya. 1,7 juta ini mau dipakai buat apa Pak? Mungkin kan kandang mungkin 70% baru mau jadi. Kandang lama sebetulnya masih ada, cuman sudah mau reot. Terus pagar juga kayunya sudah banyak lapu. Mungkin banyak butuh kayu sama ini sih sebetulnya seng itu. Rencananya juga mau ini sih tambah ayamnya. Gitu. Oke, terus manfaat atau keuntungan yang ditawarkan untuk penanam modal apa ini Pak? Itu yang saya bingung juga. Bingung mau jawab apa ini. Mungkin apa ya? Saya bingung juga ini Pak Tanpa Ragi. Oke. Tantangan ini. Itu bakal dikembalikan atau enggak Pak 1,7 jutanya? Ya? Akan dikembalikan atau tidak 1,7 juta ini? Mudah-mudahan dikembalikan Pak. Oke, kalau gitu Bapak coba bikin rencana bisnis dulu. Bapak bikin rencana bisnis dulu yang matang, baru nanti kapan-kapan kembali lagi ya Pak ya. Oh iya, boleh Pak Tanpa Ragi. Oke, makasih Pak Rusmin. Terima kasih ya. Oke. Ya, salam ya. Shalom.